Cindo, Papa Teochew, Mama Hakka. Yang satu Xinjia Jui, yang satu Kyunghi Kyunghi. Isu identitas Chinese Indonesian atau Cindo marak dibahas di media sosial. Banyaknya stereotip tentang Cindo mendorong seorang konten kreator bernama Seligo untuk membuka ruang diskusi tentang identitas, budaya, dan nasionalisme generasi muda Tionghoa Indonesia. Melalui media sosialnya, Seli mengangkat cerita keseharian, sejarah, hingga dinamika menjadi peranakan Tionghoa yang lahir dan besar di Indonesia. Penyampaian isu identitas melalui platform digital juga membuat pesannya lebih mudah diterima oleh generasi muda, sekaligus membuka dialog lintas budaya di ruang publik. Seligo menjadi salah satu contoh anak muda Tionghoa Indonesia yang mulai berani mendefinisikan jati diri mereka sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia tanpa meninggalkan akar budaya leluhur. Dan melalui kontennya, Seli juga seakan membuka pagar batas pembahasan tentang identitas Cindo yang kini tidak lagi dianggap sensitif, melainkan menjadi bagian dari percakapan tentang keberagaman dan nasionalisme Indonesia. Ada toko obat yang berusia ratusan tahun. Senang dan semangat rasanya kalau kita melihat generasi muda, anak-anak muda khususnya yang suka mengeksplor atau membuat konten-konten ya sebagai konten kreator yang mampu dan bangga menonjolkan identitas budayanya termasuk budaya dari etnis Tionghoa. Nah, salah satu tadi yang kita lihat ada satu konten kreator anak muda, kalau mungkin di social medianya atau di platformnya lebih dikenal dengan Cindo Girl. Sudah hadir Seligo hari ini di Talk is Fun. Thank you for having Terima me. kasih sudah datang. Thank you for coming. Thank you for having me. Fungsi pacar. Fungsi pacai. Apa tuh artinya fungsi pacai? Selamat tahun baru Imlek, bukan? Bukan loh. Oh, bukan. Apa tuh? Artinya itu semoga kamu tambah kaya. Semoga kamu tambah kaya. Oke, nah itu juga. Kebanyakan kita masih berpikir gitu. Jadi kalau selamat tahun baru Imlek apa bilangnya? Biasanya Xindian Kuaile itu kalau Mandarin. Oke. Tapi kalau dialek itu beda-beda lagi. Kalau aku ke keluarga papa biasanya Xinjia Jui gitu. Ya, kalau ke keluarga mama beda lagi. Oh ya, bilang aja Kyunghi Kyunghi boleh gitu. Kyunghi Kyunghi. Iya, ke om tante gitu. Kyunghi Kyunghi gitu. Terus nanti dikasih angpau. Oke, kalau belum nikah dapat angpau. Oke, enak ya? Iya. Iya. Oke, Sel, ya menarik kalau melihat konten-konten kamu dan bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai Cindo Girl. Awal mula Cindo Girl itu apa? Dari mana? Mulanya ya. Mungkin aku trace back dari dulu kuliah di Malaysia ya. Dulu aku kuliah di Malaysia itu mulai bikin konten. Tapi belum ada tuh branding Cindo Girl-nya. Tapi gara-gara dari sana banyak yang kayak tanya-tanya tentang diri saya sebagai seorang Tionghoa Indonesia. Nah dari situ jadi kayak ada interest sendiri nih. Oh ya gali lebih dalam deh tentang budaya sendiri gitu. Terus mulai ngonten lagi di TikTok itu pas zaman COVID sekitar 2021 gitu. Itu muncul sendiri sih brandingnya. Aku awal-awal tuh bikin username-nya Your Fav Cindo Girl. Jadi udah emang tujuannya buat nge-brandingin diri sama untuk ngedukasi juga, tapi maunya entertainment gitu, yang entertaining, iya, nggak yang kayak kalau kita ngomongnya Tionghoa itu kan nanti ke reach-nya ke bapak-bapak dan ibu-ibu, bukannya salah, tapi maksudnya aku pengennya kayak yang kayak aku gini loh gitu, yang kayak nggak begitu ngerti tentang budayanya dulu, terus yang kayak masih banyak bingungnya. Nah pengennya tuh lebih ke arah sana, makanya harus di brandingnya yang lebih Gen Z kali ya, yang lebih international, namanya jadi Cindo gitu. Kenapa kamu tertarik untuk membuat konten yang pendekatannya lebih ke budaya? Walaupun itu memang di packagingnya lebih fun, lebih ke anak muda, ke Gen Z. Iya, sebenarnya lifestyle dan budaya kan nyambung ya. Jadi cara kita berpikir itu juga gimana pun terpengaruh kan sama budaya, sama keluarga gitu, sama belief system dan lain-lain gitu. Nah, kenapanya sendiri gara-gara merasa kayak ada insecurity juga sih. Kayak gimana ya? Pokoknya pas dulu kuliah di Malaysia dan ketemu lebih banyak orang gitu dari background yang beda-beda, itu jadi bikin kayak kok gue nggak kenal diri sendiri banget gitu ya. Iya, jadi dari situ sebenarnya lebih ada rasa penasaran untuk explore gitu, kayak apa sih sebenarnya siapa saya dan apa sih Tionghoa itu gitu loh. Tionghoa Indonesia yang saya itu yang mana, yang seperti apa
Nah sebenarnya dari situ. Jadi aku mulainya tuh dari yang lumayan general gitu, yang lumayan apa ya, luas. Terus lama-lama aku kayak menemukan jati diri sendiri. Oh saya tuh yang kayak gini gitu loh. Oke. Dan Ya. banyak juga yang terbantu akhirnya dengan oh caranya atau mungkin budayanya seperti ini. Oh ternyata begini gitu ya. Iya betul, karena ya balik lagi banyak anak muda yang sepantaran saya kayak dulu saya gitu nggak tahu gitu. Misalnya tadi aja kung sifat saya, itu aja saya juga baru tahu. Oh itu ternyata artinya bukan Happy New Year gitu loh. Iya jadi makin digali makin kayak gitu tuh. Terus kenapa ya kok hope you get rich? Kenapa kayak semoga kamu tambah makmur gitu? Oh ya ada lagi ya mungkin karena dari dari zaman dulunya kan mikirnya lebih orientednya lebih ke uang gitu. Ada alasannya lagi. Oh ya banyak yang merantau ke sini gara-gara dulu hidupnya susah kayak gitu-gitu. Jadi pengaruh lah gitu. Ketika kamu membuat konten, mengeksplor konten atau berada di dalam satu komunitas, pernah mendapatkan stereotip? Stereotype pastinya sih, pastinya. Dan mungkin how you break itu? mungkin seperti tadi ya, kayak pas kuliah itu deh. Orang lokal Chinese Malaysian kita manggilnya, mereka itu sekitar 30-an% di sana ada keturunan Tionghoa juga, dan stereotip mereka tuh kalau orang Tionghoa bisa dialek atau bisa Mandarin. Jadi kayak apa ya, itu hal yang sangat lumrah dan masuk akal. Sedangkan tiba-tiba ada ini orang gitu, mukanya mirip tapi kok beda gitu. Terus ya jadinya ditanya kayak, oh kamu asalnya dari mana gitu kan, Indonesia. Tapi kok ya balik lagi kok ya beda gitu. Tapi ada juga stereotip lainnya yang lebih kayak tahu dari Indonesia. Ada nih satu temen aku punya dari Pakistan kalau nggak salah. Dia anggapnya kayak, oh kamu orang Indonesia berarti kamu Muslim ya gitu. Aku bilang kita tuh Indonesia soalnya dia anggapannya Indonesia itu negara Muslim gitu. Jadi aku jelasin, aku edukasi aja, oh ya Indonesia tuh bukan negara Muslim tapi mayoritasnya iya betul. Tapi kita beragam loh kayak gini-gini. Jadi kayak banyak yang nggak tahu dan nggak aware kalau secara generalnya gitu. Cuma balik lagi kalau ke stereotip ya tadi banyaknya anggapan kayak oh Tionghoa Indonesia mungkin lebih apa ya, kalau generalnya lebih eksklusif gitu, lebih kayak ada jarak, terus mungkin banyak yang mikirnya banyak duit semua kayak gitu. Ada yang mau kamu luruskan nggak dengan stereotip khususnya mungkin Cindo yang ada di Indonesia? Yang ada di Indonesia menurutku Cindo tuh beragam banget gitu. Meskipun kita kayak sekitar 4%-an ya, setahu aku sekitar 4%-an di Indonesia, kelihatannya kayak sedikit, tapi di beberapa daerah tuh lumayan berkelompok emang kayak gitu kan. Jakarta ada, Surabaya ada, Medan ada. Betul, Medan, Pontianak segala macam. Dan karakteristiknya juga beda-beda sendiri gitu kalau yang saya observasi. Jadi dialeknya juga beda gitu. Oh ya? Iya. Okay. Jadi kalau contoh papa saya dari Pontianak itu dialeknya Teochew. Jadi kalau papa saya ngomong sama keluarga besarnya pakai dialek itu gitu. Tapi kalau di keluarga emang udah kebiasaan gitu dari kecil pakai bahasa Indonesia. Jadi beda. Sedangkan kalau kayak mama saya dari Bangka ngomongnya bahasa Kek gitu. Kayak di Singkawang juga kayaknya juga ada sedikit perbedaan kayak gitu. Nah mungkin kalau tadi lurusin stereotip ya, balik lagi ke individu masing-masing. Jadi tentu stereotip ada gara-gara kita melihatnya seperti itu atau yang dibayangkan itu frame of reference-nya, oh ya udah orang Tionghoa tuh yang seperti ini gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi sebenarnya beda-beda banget dan beragam banget gitu. Oke, di perayaan Imlek tahun ini harapan Sally untuk teman-teman generasi muda ini bisa dijadikan satu momentum gitu ya untuk anak-anak muda tidak ragu atau tidak malu untuk bisa mengekspresikan dirinya sebagai Tionghoa. Pesannya ya jadi diri sendiri aja, tapi tentunya explore lebih banyak juga boleh ya tentang
papa mamanya asalnya dari mana, kenapa mereka bertindak demikian. Tuh kadang emang kita sebel juga sih Kak, kayak misalnya ada stereotip, bukan stereotip ya, kayak mungkin kebiasaan tahun ke tahun kan suka ditanya-tanyain sesuatu hal yang sangat personal gitu, kepo-kepo gitu. Sama sih mungkin kalau lebaran kayak gitu, nah, mirip ngumpul-ngumpul gitu. keluarga lah ya. Iya, terus kayak kalau kita lebih ke uang gitu, karirnya gimana gitu. Jadi iya, kita mungkin harus ngerti juga backgroundnya apa. Oh, mungkin zamannya mereka beda banget, lebih susah, lebih ini segala macam. Jadi kayak kita mungkin sebagai anak muda ya harus lebih pengertian lah. Tapi sebagai orang tua juga harus tahu juga bahwa sekarang anak muda tuh pressure-nya juga beda gitu. Lingkungannya udah beda, lebih global juga. Terus sosial media jadi lebih gampang lihat perbedaan, dan aku lihat anak-anak muda tuh lebih toleransi juga, toleransinya sangat tinggi. At least yang aku lihat ya makin kesini tuh makin tinggi gitu. Karena aku bisa bandingin saat dulu pas yang kuliah di Malaysia dan ngonten, itu tuh lumayan beda loh shiftnya. Kayak pas awal mulai ngonten dan pas udah mulai lagi di TikTok itu lebih toleran. Jadi kayak nggak terlalu banyak haters lah istilahnya dibandingkan di awal. Jadi mungkin pesannya lebih kepada tetap tahu jati dirinya juga, tetap jaga juga toleransinya, karena Imlek itu it's all about kumpul-kumpul keluarga, sebenarnya having fun dan wishing good luck, prosperity gitu. Jadi itu sih pesannya, jangan lupa sama inti daripada Imleknya itu sendiri. Apa yang kamu suka dari Imlek? 3 hal yang kamu suka dari Imlek. 3 hal yang aku suka. Oh, Angpao. pertama angpao. Itu udah paling gampang. Aduh, tapi kalau habis nikah, harus bagi-bagi itu. Harus bagi-bagi, banyak banget. Angpao paling banyak yang pernah kamu dapat? Angpao yang paling banyak pernah dapat Range berapa? range 5-an lah. Oh iya? Ya. Oke, aku ikut dong di keluarga. Oke, angpao terus apa lagi? Angpao, terus aku suka itu malam sebelum Imleknya, karena itu ngumpul-ngumpul. Oke. Jadi koko kalau lagi nggak di Jakarta, semua deh pokoknya kumpul keluarga inti tuh makan besar gitu. Jadi harus makan bersama dan istilahnya ngumpul bareng untuk makan gitu. Itu aku suka banget karena itu inti dari Imlek kalau menurut aku. Itu kita ada sebutannya si Tuan Yen atau Samsip Ampu kalau bahasa mamaku, atau Samsipu Am juga bisa. Jadi itu lebih ke tadi makan-makan bareng. Terus yang aku suka lagi festifnya aja sih, meriah dekornya. Jadi sangat kayak ini merah-merah gitu kan. Itu sesuatu hal yang kita jarang lihat saat hari-hari biasa gitu. Oke, nuansanya nuansanya. Kayak aku pakai gini nggak aneh gitu kalau udah mau deket Imlek. Tapi kalau udah tiap hari misalnya kayak mau kemana gitu pakai merah-merah dengan gaya-gaya cipau gitu-gitu. Emang kayak mau nikah gitu ya, kayak mau sanjitan enggak kan? Kayak gitu sih. Oke, thank you banget Sally sudah hadir di Talk Espan kali ini. Semoga perayaan Imlek tahun ini kedepannya semakin menambah dan membawa keberkahan dan juga kebahagiaan. Terima kasih sudah membagikan banyak informasi soal budaya Chinese ya. Iya, Kita tunggu lagi kontennya yang lebih banyak lagi. Siap, semoga ya. Terima kasih. Dan usai jeda, Talk Espan masih akan kembali. Pastikan Anda tetap bersama kami.